Anasin, dari sahabat Anas, anna rajulan, sesungguhnya seseorang itu, kalau di dalam Musnad Ahmad namanya adalah Ka'ab bin Murrah, tetapi kalau di dalam Sunan Imam Baihaqi itu namanya Kharijah ibnu Hasin Al-Fazari. Itu dakhala masuk siapa rajul al-masjidah, ke masjid, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Ketika pas hari Jumat ada orang masuk ke masjid, wan nabiyu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qaimun, orang yang berdiri, yaktubu, khalih khutbah siapa Nabi. Pada waktu itu Nabi sedang khutbah, ya, Nabi sedang khutbah, ada orang masuk, faqala, berkata siapa rajul, halakatil amwal, katanya gitu, katanya rajul, ya Rasul, halakat, telah rusak, telah binasa, apal amwalu, harta benda, wang kotoat, dan terputus apa asubulu, beberapa jalan, fada'ullaha, maka berdoalah engkau Allah kepada Allah Azza wa Jalla, yuhi sana, supaya memberi hujan siapa Allah nah kepada kita. Farofa'a, maka kemudian mengangkat siapa Nabi, yadaihi, pada dua tangannya Nabi. Sumaqala, kemudian dawuh siapa Nabi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma ya Allah, aghithna, turunkanlah hujan kepada kami. Fadzakara, maka menuturkan siapa Anas al-haditha, pada hadis. Wa fihi, dan itu di dalam hadis, ad-du'a, ada doa, bi'imsakiha, dengan menahan hujan. Ada juga doanya untuk menahan hujan. Muttafaqun alaih. Jadi apa namanya, dari hadis ini, jadi salah satu kesimpulannya bahwa ya, orang itu mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah. Al-insat ilal khutbah itu hukumnya sunnah. Karena di situ ternyata ada dialog, ada tanya jawab. Nabi lagi khutbah ini, hari Jumat lagi, Nabi sedang khutbah, tiba-tiba ada orang datang tanya, ya, sekarang nggak ada gitu. Saya itu khutbah di mana-mana nggak pernah ketika khutbah tiba-tiba ada ya. Tapi kalau setelah khutbah ada yang marah-marah itu ada. Saya pernah ngisi khutbah di Nusantara itu, Al-Muhajir Nusantara. Waktu itu masih musimnya apa namanya itu, demo 212 itu ya. Saya di antara khutbahnya itu, saya termasuk yang saya bilang saya tidak setuju khutbah apa demo itu 212. Setelah selesai apa namanya, selesai sholat itu ada yang marah-marah gitu.
Allah. Jadi kan biasanya itu kalau khutbah-khutbah itu biasa sebelum khutbah hadis yang dibaca itu hadis riwayat dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhutubu faqad lagaw faman lagaw fala jum'atana ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jadi kalau itu tambah jadi sampai tadi pada Jum'atalah tadi. Nah, tetapi ada hadis pembandingnya, yaitu hadis seperti ini. Jadi ada orang ketika Nabi khutbah tiba-tiba malah nyelonong ke depan. Nabi, harta benda umat ini sudah rusak habis, jalan-jalan terputus, tolong doakan kepada Allah minta hujan. Nah ini kalau yang hadis yang lain kan itu ada yang tanya Nabi kapan kiamat terjadi. Nah, jadi dari hadis ini disimpulkan bahwa jawazu mukalamatil imami khala khutbatil hajat li'anna al-khutbata la tanqadi'u bil kalam al-muhtaji ilaihi ka jawab sa'ilin. Jadi boleh dari hadis itu disimpulkan bahwa boleh berdialog dengan imam ketika imam sedang khutbah apabila memang ada hajat untuk itu, dan khutbah itu tidak menjadi terputus gara-gara adanya pembicaraan atau dialog tadi. Makanya dalam mazhab Syafi'i al-insat ilal khutbah itu hukumnya adalah sunnah, ya. Al-insat ilal khutbah adalah yang kedua adalah carikan tisu nanti. Al-qiyamu fil khutbah, bahwa khutbah itu harus berdiri. Bagi orang yang mampu, khutbah harus dengan berdiri. Kecuali kalau tidak mampu, kecuali kalau sakit, maka boleh khutbah dengan duduk. Ya. Tapi kalau mampu maka harus dengan berdiri. Dan walaupun orang itu kuat berdiri, kemudian harus di sela-sela duduk. Tidak boleh kemudian bapaknya wah kuat berdiri tidak usah duduk, tidak boleh. Tetap harus ada duduknya. Duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga adalah jawazus siyakhi fil masjid li hajatin taqtadihi. Jadi boleh agak keras suara di dalam masjid karena ada hajat yang untuk ditunaikan. Ya tadi, karena kan dia ini datang ya Rasulullah katanya. Ini masyarakat sudah udah harta benda udah pada rusak semuanya, jalan-jalan udah terputus. Nah, yang keempat adalah thalabud du'ai min ahlil khair.
yaitu sunnahnya untuk minta doa kepada orang yang ahli kebaikan. Makanya ini nggak minta mengapa kok nggak berdoa sendiri, tapi karena merasa ya ada nabi yang jauh lebih baik, makanya pada wassolati dan kebaikan. Sama dengan kita biasanya kalau ada acara-acara, biasanya yang disuruh doa yang kira-kira orang itu yang ahli kebaikan, yang wirai, yang kira-kira doanya itu lebih mudah dikabulkan. Wa inda husul syada'idi, ketika terjadinya beberapa kesulitan, makanya ada yang sowan kepada kiai, sowan kepada ustadz untuk minta didoakan. Wa tikrari talabid du'a, dan berulang-ulang mintanya doa minhum dari ahlil khair. Jadi lebih sering lebih baik. Apalagi kita ini punya anak, biasa kita bawa sowan mestinya kepada kiai-kiai minta didoakan, ya, minta didoakan. Makanya ada aksiru bidu'ail khairi fa innahu la yu'lamu min ayyi fahin yuqbal. Perbanyaklah minta doa kepada siapapun. Karena apa? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan, ya. Doa itu dikabulkan kita tidak tahu. Makanya kayak begini, anak-anak begini kan mungkin ada yang satu yang doanya mustajab umpamanya, ya, karena biasa bangun malam umpamanya, ya, atau yang biasa puasa, atau yang biasa, ya. Makanya dulu ada orang namanya Uwais Al-Qarni, itu sampai sahabat Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, itu sahabat-sahabat besar, tapi disuruh minta doa kepada kalau ketemu Uwais, ya, ketemu Uwais. Termasuk sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani juga begitu. Sampai sahabat Umar itu tanya kepada Hudzaifah. Padahal sahabat Umar ini sahabat besar, sahabat yang luar biasa, yang levelnya itu di atas wali, ya, di atas wali. Yang kelima, tikrar doa salasan, mengulang berdoa 3 kali. Itu termasuk hal yang baik. Biasanya umpamanya kayak ketika hari Jumat biasa disunahkan untuk baca itu Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika haram wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Nah, itu dibaca 3 kali. Jadi orang setelah Jumatan itu sunnahnya baca Fatihah 7, kemudian Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, kemudian baca tadi itu doanya, nanti diantaranya adalah Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika haram wa bi ta'atika masyiatik wa bi fadlika amman siwak. Dibaca 3 kali. Setelah itu baca ilahilas duril firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata wa firdunubi fa innaka ghafirul dzanbil
azim. Yang keenam, idkhalu du'ail istisqa wa salat ya fi khutbatil jum'ah. Jadi boleh atau baik saja musim apa namanya jarang hujan, memasukkan doa-doa istisqa di dalam khutbah Jumat. Yang ketiga adalah ulumi manzilatir rasul inda rabbi haitsu ajaba du'a'u al-faud awalan wa tsaniyan. Jadi menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah di sisi Tuhannya, di sisi Allah, dengan dibuktikan bahwa doanya itu begitu berdoa segera dikabulkan. Yang kedelapan adalah kamalu hikmatihi haitsu ajaba sa'il bima fi al-maslahah, yaitu sempurnanya hikmah kebijaksanaan Nabi, di mana Nabi mau menjawab pertanyaan, mau menjawab, mengabulkan doa di tengah-tengah khutbah jawab. Sekarang ada orang nggak kira-kira sekarang kalau ada orang khutbah tiba-tiba maju nyelonong tanya itu kan kira-kira dimarahi oleh jamaah yang lain kira-kira. Yang kesembilan adalah al-adab bid du'a haitsu lam yad'ur rasul bi raf'il matari mutlaqan li ihtimal ihtiyaz ila istimrarihi. Jadi adab dalam berdoa itu, jadi Nabi tidak minta supaya hapuskan hujan, tidak begitu ya, tetap ya turunkan hujan, atau tidak minta supaya yang berlebihan. Itu tentang minta hujan. Wa anhu, dan dari sahabat Anas, anna Umar, sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu, kan ada siapa kaum itu idza qaham, ketika paceklik itu lama tidak hujan, kekeringan. Ketika terjadi kekeringan siapa kaum istasqa, maka minta hujan, kepada Allah bil Abbasi, dengan perantaraan Sayyid Abbas. Jadi tawasul bidzat, tawasul dengan Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamannya Nabi, bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Baqala, berkata siapa Umar, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kita itu kunna, ada siapa kita itu nastasqi, minta hujan siapa kita ilaika kepadamu, binabiyina, dengan sebab perantara Nabi kita, fataskina, maka memberi hujan siapa engkau kepada kita. Lah sekarang wa inna natawassalu, wa inna sesungguhnya kami itu natawassalu, bertawasul siapa kami ilaika kepadamu, bi ammi nabiyina, dengan pamannya Nabi kita, yaitu paman Abbas, fa'askina, maka turunkanlah hujan atau siramilah kepada kami. Fayustuna, maka kemudian diberi hujan siapa kaum. Jadi dikabulkan doanya. Bahwa meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari.
Jadi ketika terjadi lama kekeringan, terjadi kekeringan panjang, maka sahabat Umar itu berdoa kepada Allah. Pertama pernah berdoa dengan perantara Nabi, kemudian diberi hujan lah. Karena Nabi sudah wafat, maka kemudian berdoa dengan perantara pamannya, yaitu Sayyid Abbas. Dan itu artinya orang tawasul itu boleh, ya, bahkan itu perintah. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah, perantara. Dan Nabi mengajarkan di dalam kitab Yajibu Mafahim Yajibu Al-Busokhah itu banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara Nabi itu memberikan tata caranya untuk tawasul, ya. Untuk tawasul. Jadi makanya tawasul itu ada dua, ada at-tawassul bil amal, ada at-tawassul bil dzat. Kalau tawasul bil amal itu seperti contohnya 3 orang yang masuk gua ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu namanya tawasul bil amal. Kayak kita habis baca Quran kemudian berdoa, ya Allah inna natawassalu bi qiraatil Quran. Habis sedekah inna natawassalu bis sedekah. Umpamanya habis apalah menolong orang juga begitu. Nah, itu tawasul dengan amal. Lah, ini tawasul dengan zat, yaitu tawasul dengan Rasulullah, tawasul dengan pamannya, yaitu Sayyid Abbas. Sama dengan kita ziarah namanya ke makam Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kalijogo dan seterusnya, kita tawasul billah. Dari hadis itu bahwa al-istishfa'u bi'anil khair was-salati wa baitin nubuwati. Jadi orang itu baik untuk minta tolong kepada orang yang ahli kebaikan, ya, apalagi kepada keluarga Rasulullah, ya, keluarga Rasulullah. Yang kedua adalah Fadlul Abbasi, keutamaan Sayyid Abbas wa uluwi manzilatihi, dan tingginya derajatnya Abbas indallah di sisi Allah, haitsu istajaba lahu ad-du'a, di mana Allah mengabulkan karena Abbas tadi pada doa. Ini menunjukkan bahwa Sayyid Abbas itu pamannya Nabi adalah orang yang derajatnya tinggi. Makanya ketika dijadikan tawasul itu juga dikabulkan oleh Allah. Makanya dulu ada orang itu namanya Syekh Abdurrahman, siapa namanya itu, ini orang wali, nggak tahu kalau dirinya wali. Ini wali tapi nggak tahu kalau dirinya wali. Nah, dia jadi walinya itu karena istrinya itu suka marah-marah. Jadi pokoknya istrinya itu pemarah banget. Nah, Abdurrahman Bajalban ini orangnya apa ya, diem saja lah, pokoknya istrinya marah itu diem saja.
Sabar, dia itu sabar banget. Sabar banget. Nah, karena sabar itu kemudian terhadap istrinya yang yang cerewet, yang pemarah itu, maka diangkat derajatnya jadi wali. Nah, suatu saat ketika dia lagi bepergian juga sama, akhirnya masuk gua, ketemu dengan dua orang ini karena lagi berteduh ya, kemudian pada lapar, kemudian ayo siapa yang berdoa, jawab berdoa, minta kepada Allah, minta dikirim makanan ya. Jadi ada dua orang itu berdoa dikabulkan, dikirim makanan. Terus kemudian giliran Abdurrahman Bajalban itu juga berdoa, lebih banyak lagi dapatnya. Akhirnya tanya, kok sampai itu bisa bisa mendatangkan berdoa, mendatangkan makanan, bisa dikabulkan, itu gimana caranya? Ya, jadi caranya itu saya ini tawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajalban. Padahal orangnya itu di situ. Orang itu kaget loh. Lah kok dijadikan mutawassal tapi nggak tahu, karena nggak merasa, kalau dia nggak merasa jadi wali. Nggak merasa jadi wali. Jadi orang itu termasuk salah satu penyebab jadi wali itu, diantaranya itu orang yang sabar terhadap jeleknya perilakunya istri. Nah, kalau di dalam kitab Uqudul itu kan ada orang yang bertamu ke rumah temannya, lama nggak ketemunya adalah dengan istrinya. Oh, istrinya marah-marah. Oh, itu lagi lagi ke hutan nyari kayu. Oh, dia pemalas begini, pokoknya istrinya marah-marah dong. Akhirnya dia datang itu bawa kayu sambil naik di atas harimau. Jadi kayunya juga di atas harimau ya. Wah, luar biasa kan, punya kesaktian kayak gitu ya. Jadi kayunya dan dia naik harimau ya. Nah, setelah beberapa tahun dia nengokin lagi, ditanya istrinya udah ganti, oh ganti jadi baik gitu. Lah kok akhirnya temannya tadi itu datang bawa kayu itu diangkat di panggul itu ya, panggul itu. Akhirnya ditanya, loh lah terus dulu kamu bawa kayu pakai harimau, kok sekarang kamu angkat sendiri kamu? Ya dulu kira-kira karena Allah mengangkat derajatku gara-gara istriku itu yang cerewet, pemarah dan macam-macam, dan aku sabar. Nah, istriku yang cerewet itu mati, sekarang ganti dengan istri yang nurut ini, makanya kemudian karomahnya hilang. Karomahnya hilang. Kalau punya istri cerewet, pertahankan. Yang ketiga adalah fadlu Umar li tawadhuhi lil Abbas wa ma'rifatu bihaqqihi. Yang ketiga adalah keutamaan Sayyidina Umar karena tawadhunya Umar terhadap Sayyidina Abbas. Padahal ini seorang Amirul Mukminin ketika itu. Sahabat Umar itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, menjadi presiden, tapi mau tawadhu kepada Sayyid Abbas. Itu luar biasa.
Wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas, asobana, telah menimpa kepada kita, wa nahnu, dan adapun kita itu ma'a Rasulillah, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa matarun, hujan. Apa matarun, hujan. Faqala, maka berkata siapa Anas, fakhasyara, maka kemudian apa namanya, apa kalau baju itu dikelinting, diwengkes itu apa, dikelinting, dilipat ya. Siapa Nabi, saubau, pada pakaian hatta asobau, sehingga mengenai kepada Nabi apa minal matori, dari hujan. Faqala, dawuh siapa Nabi, innau haditsu ahdin, innau, bahwasanya apa mator itu haditsu ahdin, adalah baru masanya birabbihi, dengan Tuhannya mator. Rawa, beriwayatkan pada hadis siapa, Muslimun, Imam Muslim. Di hadis ini bahwa pertama, istihbabu kasfil badani indan nuzulil matari, jadi disunahkan untuk membuka baju ketika ada hujan, liyana lahu min dzalika al khaira an nazila minas sama, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari langit. Nah, ini makanya ada kadang-kadang doa-doa yang luar biasa untuk obat itu dari air hujan. Air hujan itu dibacakan inna anzalna 70 kali, dibacakan apalagi saya lupa itu, Al-Ikhlas 70, An-Nas, Al-Falaq 70, An-Nas 70, Al-Fatihah 70, apa gitu. Itu diantara fungsinya adalah untuk pengobatan, untuk pengobatan. Yang ngambil yang banyak airnya, jadi ngambil air yang agak banyak dibacakan, jadi supaya, nah kalau ngambil segini diminum habis, ngamalkan lagi kan ya, biar kalau hujan lagi. Itu betapa baiknya air hujan. Yang kedua adalah ibatu an-nama al-matari mubarakun, bahwa menetapkan bahwa sesungguhnya air hujan itu adalah diberkahi. Jadi air hujan itu diberkahi. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada siapa Nabi, idza ra'a ketika melihat siapa Nabi al-matara, pada hujan, qala, maka dawuh siapa Nabi, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma ya Allah, sayyiban, jadikanlah hujan, ya, jadikanlah hujan yang apa namanya, yang deras, nafi'an, tapi yang bermanfaat, ya, hujan yang hujannya itu deras tapi bermanfaat. Jangan sampai hujan yang membahayakan.
Akhraja meriwayatkan siapa Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kepada hadis. Dari situ disimpulkan bahwa sunnah untuk berdoa ketika turun hujan, ya, ketika turun hujan, supaya hujan itu menjadi hujan yang memberikan manfaat, bukan hujan yang memberikan madarat, ya. Karena sekarang ini Masya Allah fenomenanya macam-macam, ya. Ada Lampung hujan jadi banjir sampai mobil-mobil katut jalan kemudian di mana lagi ya, jadi maka minta supaya dihujan yang baik. An Sa'din dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, Anallah sesungguhnya Nabi SAW itu berdoa siapa Nabi fil istisqa'i, di dalam istisqa. Allahumma jalilna sahaban kasifan. Allahumma ya Allah, jalilna, ratakanlah sahaban pada mendung, kasifan yang tebal, kosifan yang keras petirnya, dalukan yang sangat deras, dohukan yang mempunyai apa itu kilat itu yang ceret, bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Bukan, petir itu kan yang ada suaranya, yang kayak lampu blitz itu. Kilat, sama ya, kilatnya. Tumtiruna, yang memberi hujan warna kepada kita. Minhu, dari sahaban kasifan tadi. Rodadan, pada hujan yang gerimis. Iton, yaitu yang kecil. Sajlan, yaitu hujan yang pelan-pelan. Ya dzal jalali wal ikram. Sajlan itu artinya yang hujan yang banyak, ya. Sajlan dengan hujan yang banyak. Ya dzal jalali wal ikram. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Abu Awanata fi sahihi, di dalam sahihnya Abu Awanah. Dan intinya bahwa dari hadis itu disunnahkan masyru'iyyatu du'a'il istisqa bi ikhtisyali al-ma'thurah anir rasuli, dari Rasulullah. Jadi disunnahkan untuk berdoa dengan doa-doa yang ada dari Rasulullah itu, ya, tinggal ngamalkan saja.